Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi lailatin mubarakah wa lailatul qadr. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan tentunya kita selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali tentunya kami mengajak kita semua untuk kembali memperbanyak rasa syukur kita atas nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan tentunya masih kita rasakan hingga sampai saat ini. Selanjutnya salawat dan salam juga tak lupa akan selalu tentunya kita hadiahkan, kita tidak pernah lupakan dan kita jadikan bagian dari doa-doa kita, bagian dari keseharian kita. Itu adalah salawat dan salam kita tentunya yang kita hadiahkan untuk Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah alhamdulillah juga kita sudah bertemu kembali pada kesempatan kali ini, kesempatan singkat tentunya dalam video ceramah singkat bersama HRTI di channel HRKU ini. Dan kemudian sebagaimana biasa dan telah berlalu tentunya insyaallah pada kesempatan kali ini pun kita akan kembali membahas tentunya hal-hal yang berkaitan dengan atau hal-hal seputar Ramadan. Dan mudah-mudahan kembali kita dapat mendulang manfaat dari apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan tentunya kita semua terutama diri saya sendiri itu juga dapat mengamalkan dari setiap apa yang kami coba sampaikan, apa yang kami coba untuk dakwahi. Maka insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu adalah hal-hal yang menjadi prioritas utama ketika kita menghadapi 10 akhir dari Ramadan, atau ketika kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Ibadah apa yang harus kita maksimalkan? Karena ketika kemarin mungkin kita sudah sedikit menyinggung pada video sebelumnya tentang bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu syadda mizarah, ketika datang 10 akhir dari bulan Ramadan itu Rasulullah itu mengencangkan celananya atau kain sarungnya. Kemudian wa ahya lailah, kemudian Rasulullah menghidupkan malam-malamnya ketika 10 akhir dari Ramadan. Dan juga ditambah lagi ketika terakhir Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang dilakukan Rasulullah ketika 10 akhir dari Ramadan itu adalah wa iqadha ahlah, dan beliau bangunkan seluruh keluarganya, beliau bangunkan untuk sholat malam dan melakukan ibadah-ibadah malam tentunya. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah benar-benar memerhatikan 10 akhir dari Ramadan ini untuk dimaksimalkan dalam beribadah. Lalu sebenarnya mengapa Rasulullah sangat memperhatikan dan memaksimalkan ibadahnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini? Maka tentu perlu kita pahami, karena memang dalam pengetahuan kita disampaikan juga oleh Rasulullah SAW bahwa memang pada 10 akhir dari Ramadan itu adalah terdapat dalam 10 akhir dari Ramadan itu terdapat satu malam, yang mana satu malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dalam segi keberkahan, lebih baik dari segi penerimaan ampunan Allah, dan juga lebih baik dari segi pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam keberkahan yang Allah berikan pada satu malam itu, dan satu malam itu jauh lebih baik daripada 10 bulan. Dan tentunya ibadah yang kita lakukan pada malam itu jauh juga akan lebih baik daripada 1000 bulan kita melakukan ibadah secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ulama menjelaskan bahwa memang ketika kita akumulasikan 1000 bulan itu kalau kita konversi atau kita ukur kepada satuan tahun, maka tentu akan kita dapati bahwa Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah seolah-olah kita beribadah dalam 83 tahun lebih 4 bulan.
Maka 83 tahun mungkin di antara kita ada yang umurnya tidak sampai ke angka 83 tahun tersebut. Namun Allah tawarkan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu ia beribadah atau ibadahnya itu seolah-olah lebih baik daripada ia beribadah selama 1 bulan penuh. Maka menarik ketika kita membahas tentang Lailatul Qadar ini. Namun secara pendefinisian dan lain sebagainya mungkin insyaallah kita akan bahas pada lain kesempatan, karena kita sudah menjalani dan waktu kita untuk menghadapi malam-malam Ramadan ini sudah sangat singkat. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas kepada apa amalan-amalan utama yang harusnya kita siapkan, yang harusnya kita maksimalkan ketika kita menjadi orang yang memburu atau orang yang berusaha mengejar malam Lailatul Qadar itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, maka hal pertama yang tentunya harus kita perhatikan sekali ketika ingin menyongsong atau ingin meraih dan serta mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Maka malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan tadi itu, maka Rasulullah SAW sendiri dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya tentunya, Rasulullah mengatakan taharru lailatul qadr fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Maka kalian carilah, maka kalian bersungguh-sungguhlah untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada malam akhir dari Ramadan. Maka sederhananya carilah Ramadan itu pada tanggal-tanggal ganjil, malam-malam ganjil Ramadan pada 10 akhir dari Ramadan. Maka ini adalah menarik kita perhatikan bahwa Rasulullah sebenarnya sudah memberikan clue kepada kita ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka Lailatul Qadar itu akan Allah anugerahkan pada tanggal-tanggal ganjil. Dan sangat-sangat banyak sekali pendapat-pendapat ulama, alasan-alasan dan rasionalisasi yang dikemukakan oleh baik itu para sahabat dan juga para salafus salih tentunya, dan juga salaful ummah tentang ijtihad yang mereka sampaikan tentang kapan sebenarnya waktu akurat atau tanggal akurat dari Lailatul Qadar itu sendiri, apakah di tanggal 21, 23, 25, 27 hingga 29. Karena itulah sebenarnya kita ketahui malam-malam ganjil yang ada pada 10 akhir dari Ramadan. Lalu sampai saat ini kita tentunya tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan itu malam Lailatul Qadar. Di antara ulama mungkin mengemukakan tanda-tanda malam tersebut. Di antara para ulama mungkin mengemukakan kemungkinan malam yang menjadi malam Lailatul Qadar itu. Namun tidak ada di antara kita yang bisa memastikan, karena Rasulullah SAW sendiri itu tidak memberikan clue yang lebih daripada itu. Tidak memberikan clue yang lebih jauh daripada sekedar Rasulullah hanya mengatakan Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam ganjil di 10 akhir dari Ramadan. Maka tentunya ini adalah hal yang menarik ketika di antara kita mungkin hanya fokus kepada 10 akhir dari Ramadan, 10 tanggal-tanggal ganjil tadi, dan akhirnya kita melalaikan tanggal-tanggal genap. Maka tentunya ini adalah di antara orang ciri pasti. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, setiap orang berkemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi orang yang melalaikan, yang menganggap sepele, mereka hanya mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dan kemudian menyepelekan malam-malam genap, itu adalah diantara ciri orang yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar itu baru akan didapatkan, baru akan dianugerahi kepada orang-orang tentunya bersungguh-sungguh, dan tidak hanya di malam-malam ganjil ia memaksimalkan ibadahnya, namun ia juga menghargai malam-malam genap yang ada di 10 akhir dari Ramadan. Dan kemudian itu yang pertama adalah ketika kita ingin mencari Lailatul Qadar itu, maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Yang kedua tentunya ibadah yang bisa kita lakukan adalah ibadah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu i'tikaf di masjid. Maka i'tikaf ini tentunya secara pendefinisian singkat kita adalah i'tikaf itu adalah suatu ibadah yang kita lakukan di masjid dengan kita niatkan memang berdiam kita di masjid itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdiam itu tentunya memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak tilawatil Quran, kita juga memperbanyak salat-salat
pada saat kita beriktikaf tadi. Kemudian di samping ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah sendiri sebenarnya juga mensyariatkan ini dalam Quran, mana Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maka janganlah kalian datangi istri-istri kalian, janganlah kalian gauli istri-istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid. Maka ini menjadi dalil pensyariatan atau Allah sendiri yang mensyariatkan ibadah iktikaf tadi. Dan kemudian tentunya iktikaf ini adalah ibadah yang bisa dilakukan oleh tidak hanya kaum muslimin yang laki-laki, namun juga bisa dilakukan oleh muslimat atau para perempuan tentunya. Tidak hanya ibadah untuk laki-laki, namun juga bisa dilakukan oleh perempuan. Sebagaimana dalil yang disampaikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, tentunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwa Aisyah pernah meminta izin kepada Rasulullah ketika Rasulullah ingin beriktikaf, dan Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk mengikuti iktikaf, dan kemudian Rasulullah mengizinkannya. Namun tentunya ketika perempuan atau akhwat itu akan mengikuti iktikaf, maka hal yang perlu diperhatikan, ada setidaknya syarat-syarat yang tentunya juga perlu dipenuhi. Di antaranya adalah tentu mendapatkan izin dari mahram, karena ini adalah hal yang penting dalam syariat kita. Ketika seorang perempuan itu ingin keluar rumah dan ingin berpergian, itu harus meminta izin kepada walinya. Ketika ia mungkin belum menikah, ia meminta izin kepada mahramnya, yaitu ayah atau saudara laki-lakinya. Dan kemudian ketika ia sudah bersuami, tentu ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari suaminya. Dan kemudian syaratnya selanjutnya yang harus diperhatikan ketika perempuan ingin beriktikaf tentunya adalah menjauhi fitnah. Karena memang andai fitnah yang ada atau kemungkinan mudarat yang ada itu jauh lebih besar, maka tentunya lebih baik seorang perempuan itu lebih memaksimalkan ibadahnya di rumah dalam ketika ingin mencari Lailatul Qadar tadi. Dan kemudian selanjutnya ketika kita sudah membahas yang pertama tadi, kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Maka yang kedua tadi kita membicarakan tentang iktikaf untuk memenuhi ibadah kita, untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 akhir Ramadan. Maka yang ketiga adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah memang kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang Allah anugerahkan sebagai senjata bagi kita untuk menguatkan diri kita, karena kita ini adalah orang lemah. Maka Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita suatu syariat, yaitu doa, tentunya untuk menjadikan kita makhluk yang lemah ini sedikit lebih berdaya, tentunya dengan izin Allah. Maka diantara ketika kita ingin memaksimalkan ibadah kita, tentunya adalah dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya ketika ingin berburu Lailatul Qadar ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan lagi oleh Imam Tirmidzi, dan kita dapati bahwa hadis itu disampaikan oleh ibunda kita juga, karena memang hadis-hadis tentang Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaan malam-malam akhir dari Ramadan ini banyak disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sana ibunda kita mengatakan bahwa suatu ketika beliau pernah menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, andai aku mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu, ibunda kita mengatakan, andailah aku mengetahui kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu, andai aku tahu misalnya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apakah yang paling tepat untuk aku lakukan? Apakah amalan yang paling tepat untuk aku lakukan? Apakah hal yang paling bisa atau yang paling afdal yang aku lakukan ketika aku menghadapi atau menemui malam Lailatul Qadar itu? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita, Qulillahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qulillahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda Aisyah, maka ketika engkau menemukan malam Lailatul Qadar itu, maka ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau itu maha pemaaf dan mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka engkau ampunilah aku ya Allah. Maka ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita
hadis ini memang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, adalah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, tentunya menjadi suatu yang diajarkan juga oleh Rasulullah kepada kita, karena memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah pelajaran untuk seluruh umatnya. Maka poin pertamanya adalah memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Bisa kita menggunakan doa tadi karena memang tentu sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Dan lebih daripada itu, tentunya untuk doa ini adalah ketika kita bertemu dengan bulan Lailatul Qadar itu, maka tentu tidak masalah juga ketika kita memperbanyak doa-doa lainnya. Kita meminta ampunan atau kita meminta sesuatu yang kita inginkan, dan kita berdoa tentang hal-hal lain yang kita inginkan. Tentu Allah akan sangat mengabulkan pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Kayak ini adalah poin-poin yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu adalah 3 cara atau 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita benar-benar ingin untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau Lailatul Qadar tadi. Kemudian yang pertama tadi adalah benar-benar bersungguh-sungguh ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang kedua, kita memaksimalkan ibadah i'tikaf pada 10 akhir dari Ramadan ini. Dan kemudian yang ketiga adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doanya tadi adalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menjadi orang-orang yang dapat kemuliaan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.